Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan data untuk per hari ini, sebagai data pembanding di pemilu 2019 yang mendapatkan penanganan terkait dengan kesehatan itu ada 2.558 jajaran pengasih milu, yang terdiri dari rawat jalan itu 1.708, rawat inap itu 438, kecelakaan 275, luka berat atau ini keguguran 24, kekerasan atau juga penganiayaan 21, dan meninggal dunia jajaran pengasih milu 92 orang. Dan untuk data di kami update sampai pada hari ini tanggal 19 Februari 2004, itu datanya ini dari 2023 sampai dengan tanggal 19 dilakukan penanganan ini ada 1.322, untuk rawat jalan 1.077, untuk rawat inap 147, kecelakaan 71, dan untuk meninggal dunia itu ada 27 dengan rincian 7 orang di 2023, 7 orang dari 1 Januari sampai dengan 13 Februari 2004, dan 13 orang di 14 Februari sampai dengan 19 Februari saat ini. Dan itu masih berlangsung terus, laporannya dinamis masuk ke kami terus terkait dengan hal ini, sambil kami terus memantau jajaran pengasih milu karena penyelenggaraan pemilu masih berjalan, terutama pemungutan dan penghitungan suara masih berjalan terkait dengan dua hal, terkait dengan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang di TPS yang ada, kemudian terkait dengan pemilu lanjutan atau pemilu susulan akibat dari force majeure kondisi tertentu, misalnya banjir di daerah-daerah tertentu, sambil memang kami masih menunggu laporan dari jajaran pengasih milu di luar negeri. Perlu kami sampaikan bahwa yang kami telah lakukan hampir sama persilakan oleh KPU untuk melakukan mitigasi karena kekurangan dan kelemahan Bawaslu dalam pemungutan hitungan suara. Setiap TPS hanya 1 orang yang bertugas, itu pun harus full dilakukan, di mana proses pemungutan hitungan suara berjalan, namun juga dia perlu diantisipasi. Kita memang berupaya agar supaya nantinya setiap jajaran minimal sampai kabupaten kota melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam ini dinas kesehatan agar supaya sebelum, selama dan pada saat kerja dilakukan, terutama pada saat pemungutan hitungan suara, ada pemeriksaan kesehatan supaya bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus tentang dengan pemberian santunan, itu Bawaslu sudah mengeluarkan keputusan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengasih milu ad hoc. Karena pengasih milu yang permanen itu sudah ada, yang berlaku pada kami semua, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota. Cuma yang ada adalah terkait dengan ad hoc, Panwas Kecamatan, Panwas Kepala Desa, pengawas TPS, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Itu pertama terkait dengan kriteria pemberian santunan yang meninggal. Itu intinya adalah meninggal pada saat melaksanakan tugas dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan surat keputusan, surat perintah, surat tugas yang masih berlaku. Meninggal yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dari pelaksanaan tugas. Misalnya saat ini ada jajaran kami yang sementara lakukan rawat inap dan rawat jalan, kemudian meninggal bukan karena bunuh diri, kemudian meninggal karena perbuatan anasir yang terkait dengan pemungutan hitungan suara. Kemudian ada juga kriteria pemberian santunan cacat permanen, itu cacat permanen total atau cacat permanen sebagian anatomis atau fungsi, dan cacat yang adalah akibat kelainan jiwa dan cacat mental, dan terakhir cacat karena perbuatan anasir. Kemudian ada kriteria pemberian santunan luka berat, kemudian ada kriteria pemberian luka sedang dengan besaran sebagaimana dasar hukum dalam standar biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan nomor S715 tahun 2022. Yang meninggal dunia kami berikan santunan 36 juta rupiah, kemudian santunan pemakaman 10 juta, itu sama sekali kita tidak harapkan juga.
Kemudian catat permanen ini itu 16.500.000. Kemudian juga ada catat luka berat 16.500.000 dan luka sedang 8.250.000. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Saat ini lagi dilakukan proses oleh Bawaslu, dalam ini oleh Bawaslu Provinsi, karena sebagian besar satuan kerja kami ada di Bawaslu Provinsi untuk melakukan pendataan supaya nantinya bisa diberikan santunan, sambil memang bisa saja ada asuransi yang kalau yang bersangkutan itu ada asuransi dari, misalnya ada santunan dari BPJS ataupun ada dari kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing.